Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi hari ini sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kita menikmati kekuatan, kesehatan. Kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau menyediakan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu prioritas kasih. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu prioritas kasih. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Injil Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37, Matius 10 ayat 37, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sekali lagi saya bacakan. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar tentang prioritas bagaimana kita mengasihi. Prioritas di dalam cara kita mengasihi. Prioritas di dalam kita mempraktekkan kasih di dalam hidup ini. Prioritas di dalam kita mengaktualisasi kasih di dalam kehidupan ini. Prioritas di dalam kita mengaplikasikan kasih di dalam hidup ini. Dari ayat firman Tuhan Matius 10 ayat 37 memberikan sebuah pemahaman bagi kita bahwa Tuhan harus dikasihi lebih dari apapun. Ya. Tuhan harus dikasihi lebih dari apapun. Itulah prioritas. Jelas sekali. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan, ia tidak layak bagiku. Jadi mengasihi sesama manusia lebih daripada mengasihi Tuhan, standarnya itu di hadapan Tuhan tidak layak bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bukan berarti Tuhan mengajarkan kita supaya kita memusuhi keluarga. Bukan berarti dari hal ini kita mengambil satu kesimpulan berarti kita harus membenci orang tua kita, membenci saudara kita, membenci teman, sahabat, membenci anak membenci orang tua. Bukan. Tetap kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi sahabat, mengasihi rekan-rekan. Harus tetap kita kasih. Tetapi ada sebuah prioritas di dalam kita mengasihi. Nah dasarnya apa? Mari kita lihat. Dasarnya di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Ayat 38, perhatikan baik-baik. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, sekali lagi, ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum apa? Mengasihi Tuhan Allahmu. Hukum yang terutama dan yang pertama. Urutannya harus di atas. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, inilah alasan sehingga Yesus berkata kalau kita mengasihi sesama lebih dari mengasihi Tuhan, maka kita tidak layak. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam kita mengiring, di dalam kita melayani Tuhan, kalau Tuhan bukan menjadi sebuah prioritas, kalau Tuhan bukan menjadi yang terutama, kalau Tuhan bukan menjadi yang pertama, maka segalanya yang kita kerjakan, segalanya yang kita lakukan, itu bagi Tuhan tidak layak. Tidak layak. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak layak kalau Tuhan tidak dinomorsatukan, kalau Tuhan tidak diutamakan, kalau Tuhan tidak menjadi sebuah prioritas. Nomor satu itu Tuhan, yang terutama itu Tuhan, baru yang kedua mengasihi sesama manusia. Kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Atau karena yang segalanya kita melupakan Tuhan? Atau karena yang segalanya kita mengabaikan Tuhan? Atau yang karena segalanya sesama kita apa? Mempunyai 1001 macam alasan untuk tidak mengasihi Tuhan. Ingat, kita adalah orang-orang yang kalau tidak mengutamakan Tuhan, kalau tidak menomorsatukan Tuhan, kalau tidak memprioritaskan Tuhan, maka kita tidak layak bagi Tuhan. Itu sebabnya pilihan ada pada kita masing-masing. Lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini, prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan, nomorsatukan Tuhan, maka engkau menjadi pribadi-pribadi yang layak bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.